Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilanggraini. Saya dari Fakultas Hukum. Nomor NPM saya 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip HAM, tetapi saya akan membahas tentang pengertian HAM. Pengertian HAM secara singkat aja ya, karena nanti membuang waktu. Jadi pengertian HAM secara singkat merupakan sebuah hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh setiap manusia. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip HAM. Prinsip HAM ada 8. Yang pertama ada prinsip universal atau menyeluruh. Prinsip universal merupakan prinsip yang tertinggi di mana HAM itu berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada di dunia ini. Prinsip HAM yang satu ini dibagi menjadi 2 pemahaman, universal dan tidak dapat dicabut. Prinsip HAM yang kedua adalah prinsip kesetaraan atau equality. Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang yang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda juga dilakukan dengan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan dikenal dengan tindakan afirmatif atau diskriminasi positif. Hal ini muncul ketika seseorang yang berada dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan, maka perbedaan ini akan menjadi terus-menerus walaupun standar HAM telah ditingkatkan. Untuk itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan itu telah tercapai, maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi. Lalu prinsip HAM yang ketiga yaitu martabat manusia atau human dignity. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pemikiran setiap individu tanpa memerhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, dan lain-lain. Oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan derajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis. Yang selanjutnya adalah prinsip HAM yang keempat, yaitu non-diskriminasi. Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa adanya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan atau identitas gender. Jadi setiap orang itu berhak atas kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM orang lain. Hukum harus melarang diskriminasi semacam itu dan menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan yang setara dan efektif dari diskriminasi. Diskriminasi atas dasar oriental seksual atau identitas gender mungkin dan umumnya adalah diperparah oleh diskriminasi atas dasar lainnya, termasuk jenis kelamin, ras, usia, agama, kecacatan, kesehatan, dan status ekonomi. Prinsip HAM yang kelima adalah tanggung jawab negara. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Oleh karenanya, masyarakat dalam hal ini harus tunduk pada norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen HAM. Seandainya pemerintah gagal dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak. Tapi sebelumnya tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator, penentu lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah prinsip HAM yang keenam, yaitu tidak dapat dicabut atau inalienability. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipisahkan. Namun, hak asasi manusia dapat dibatasi sepanjang untuk alasan yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku pada suatu negara
Misalnya, apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan penjara, artinya hak-hak asasi warga binaan yang dipenjara tidak lantas tidak dapat dikurangi, seperti hak mendapat hiburan, berwisata, bahkan makan dan minum pun semua dibatasi. Prinsip HAM yang ketujuh adalah tak bisa dibagi. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat inherent, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Dan yang kedelapan adalah prinsip saling berkaitan dan bergantung. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya dalam situasi tertentu, hak atas kependidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM saling bertali atau berkaitan. Hilangnya satu tidak mengurangi hak lainnya. Contoh dari saya tentang fenomena tidak kesetaraan adalah semisalnya dalam perekrutan karyawan sebuah organisasi, terlebih organisasinya tersebut adalah organisasi keluarga. Kan yang harus dipertimbangkan dalam sebuah penerimaan itu mungkin kan dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan seperti hasil tes, bakat, dan kemampuan dari calon karyawan tersebut. Namun yang sering terjadi adalah adanya prioritas terhadap anak bos, terus sesama etnis, dan lain-lain. Tetapi bila ditelaah, diskriminasi tersebut terjadi pasti karena adanya sebuah alasan. Ya, menurut saya mungkin alasan salah satunya adalah etnis tersebut memilih merekrut dari sesama etnisnya. Mungkin dengan alasan dia telah mengerti kalau dari sesama etnisnya itu cara kerjanya begini, terus semangat kerjanya gimana, dan sebagainya. Jadi menurut saya diskriminasi itu terdapat sisi positifnya juga. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.